orang bilang punya teman yang entah kenapa setelah punya anak kok rezekinya nambah. Oh, udah rezekinya si anak nih. Tapi sama ya, my mom always bilang kayak gitu juga, nggak usah takut. Terus gue jadi akhirnya mikir kan, kayak oh iya juga sih kalau misalnya terus gitu lo kalkulasin bukan yang nggak boleh, you have to. Iya, tapi kan but then again ya udah ada yang mengatur, jadi ya coba kita jalanin, just go with the flow. I see. Hi, I'm your money buddy, Ruby, or you can find me at @Flexandro on Instagram. On this podcast, we unpack money matters beyond math. Ya, gue yakin teman-teman semua di sini udah pada pinter dan tahu caranya untuk ngitung duit, investment, and all the mambo jumbo. Tapi di sini kita lebih pengen ngebahas sisi emotional side-nya, sisi relationship with money. Nah, hari ini kita punya tamu yang luar biasa. Let's talk with Dinta. Halo Dinta. Halo. Halo. Boleh kenalin dikit kesehariannya sekarang ngapain? Oke. Keseharian gue tuh ya ya lebih nganter anak-anak sekolah, ngurusin ya mom duty lah. Yes. Ya. Tapi mom duty zaman sekarang kayaknya super sibuk gitu ya. Kayak tadi abis nganter anak ya di sini ya. Habis itu kan ya kadang ya ada maksudnya kayak ya kadang ya ke kantor after that, atau kayak kadang mesti ya ketemu sama ada teman ya moms gitu. Interesting. Kita ngebahas soal parents dulu kali ya, karena kalau parents tuh pasti banyak intrik-intrik ya dalam keseharian ya. Misalnya tadi you mentioned about you're having 2 kids and they're both at a different school, gitu ya. Kayaknya menarik juga untuk dibahas. How do you eventually decide, kayaknya anak gue cocok sekolah ini, anak gue cocok sekolah ini. Can you share a bit about that? Oke. Sebenarnya sih sekolah anak gue sama, tapi bedanya cuma yang satu karena baru masuk elementary, baru masuk SD, yang satunya masih di preschool. I see. Gitu. Terus kalau lebih cocoknya sekarang nih si anak-anak sih emang, kalau yang satu kan masih playgroup ya, masih kayak main juga gitu kan, masih. Kalau yang si kakaknya sih emang udah di IB school. I see. I see. Gitu. Pilih sekolah itu kan bukan pilihan yang cukup dipikirin ya. Dipikirin banget gak sih? Dipikirin banget. Terus mungkin hunting dulu ke sekian banyak sekolah gitu ya. Eventually pilih yang ini tuh kenapa? Other than the IB-nya. Oke. Sebenarnya pilih yang ini tuh karena karena udah tahu kayak kualitas sekolahnya sih, gitu. Tadi awalnya eventually gue pinginnya sekolah, soalnya kan sekarang kan udah banyak banget sekolah ya, maksudnya kayak ada pilihannya national plus, internasional, terus ya. Ada yang mungkin super internasional. Mungkin ada yang nanti bareng sama Elon Musk dikirim ke Mars gitu ya. Bisa. Super power school gitu ya. Ya pokoknya sih waktu itu milihnya karena ya I just want my kids to have like better education than I am. Ya masih aku sama suami tuh ya mendiskus itu sebelum pemilihan sekolah. Tadi awalnya sih emang sempat pingin masukin yang kayak national plus aja. Awalnya ya kayak national or national plus, tapi dan akhirnya we do the maths, tapi ya ternyata ya di international school walaupun ya nambah sedikit, tapi memang ya cara pembelajarannya kan emang beda ya. Gitu. Iya, dan memang itu sebuah plan yang jangka panjang banget gak sih? Iya. Mungkin gue relate sedikit ya, pernah ngobrol sama ibunya Maudy Ayunda. Iya. Gitu, dan kita tahu lah ceritanya rame gitu ya, bagaimana waktu dia SD-nya justru nyokapnya tuh yang berusaha, udah kayaknya ntar dulu deh, gue nyimpennya buat nanti. Pas SMP SMA baru gue masukin international, supaya itu jadi jembatannya dia untuk
masuk ke kampus-kampus yang Bagus, bagus iya. gitu. Untuk SD-nya ya udah deh nggak apa-apa, biar dia belajar baur dulu misalnya. Jadi emang setiap parents tuh punya prioritas yang beda-beda dan cara ngajarin yang beda-beda gitu ya. Ini menarik sih. You mentioned about you did the math. Iya. I assuming ada a bit of a discussion di sana yang akhirnya ngerasa ya udah deh, it's worth it gitu. Iya, karena ya soalnya kan gue tuh dari sekolah yang emang maksudnya nggak masuk sekolah internasional dulunya gitu. Terus udah gitu suami juga dia dari kayak ya sekolah negeri kayak gitu-gitu kan gitu. Cuman kan ya maksudnya kayak zamannya emang udah ya berubah juga kan. Jadi ya we want ya the best lah for education wise ya gitu. Iya sih, bener sih. Kalau zamannya kita mungkin bersaing sama 5 miliar orang, sekarang udah 7 miliar. Iya. Banyak, jadi mau gak mau anaknya juga dituntut ya. Iya. I see. Dan waktu itu kenapa akhirnya milih ini, karena memang sekolahnya juga punya reputasi yang bagus, we know. Terus habis itu ya kita research juga sih, terus emang ada kayak beberapa kayak anak-anak temen di situ, gitu. I see. Terus keponakanku juga dulunya di situ. Gitu. Oke. Jadi other than the education part, proven juga dan hitung-hitungnya juga udah masuk ya. Iya. Tapi menarik bicara soal kita selalu pengen yang terbaik buat generasi sesudah kita. Iya. Ya kan, mungkin orang tua kita waktu ini, kalau orang tua gue ya, dua-duanya lulusan SMA doang gitu. Iya. Dan waktu ngelihat gue ya, mereka mengusahakan sebisa mungkin nggak bisa nih anak gue harus lulus kuliah, nggak boleh kayak gue stop di SMA gitu SMA, kan. Iya. Ya kan, dan giliran gue sekarang kuliah, gue juga pengen, oh ya nanti kalau gue punya anak, jangan nih kalau bisa jangan kuliah kayak gue doang nih di lokal nih, pengennya kalau bisa luar negeri gitu kan. Ngerasa gak sih kayak apakah memang itu sebuah drive yang normal kita sebagai parents, atau emang kita manusia emang pengen selalu upgrade, atau gimana? What do you think? Ya mungkin manusia pengen selalu upgrade kali ya. I think. What drives you tapi? Apakah udah kepikiran, oh gue masukin ini karena ya nanti ujungnya nih Ivy League nih kampusnya nih, biar better daripada kampus gue juga. Amin kalau bisa sih gitu. Iya. Ya kita ya otomatis pasti lebih pingin yang mereka ya jadi yang better version of us lah ya gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kayak ya kemarin pas milih-milih juga emang tujuannya emang kepinginnya kalau bisa mereka ya sekolah di luar, maksudnya kayak ya good college gitu. Kalau bisa top 10 schools gitu lah ya. Iya kalau bisa. Kalau bisa nggak apa-apa, mimpi dulu aja kan. Mimpi dulu aja, semoga jadi kenyataan. Semoga jadi kenyataan. We set up the foundations for them. Right. Tapi speaking of becoming better gitu ya, hari ini gue ngeliat satu yang menarik gitu. Tadi pas ketemu gue ngeliat Dinta ini kayak always giving your best version juga nih. Gitu ya? Kayaknya terpancar. Soalnya dari sisi tampilan pertama, menurut gue kelihatan banget. Gue suka banget tumbler pinknya. Makanya tadi gue bilang harus dibawa nih tumbler pink. Kayaknya mewakili Dinta banget gitu. And karena Dinta juga punya bisnis ya, The Good Things ya, store-nya ya. Itu lebih banyak fashion store gitu atau home sebenarnya stuff? Kayak lifestyle ya kali ya. Lifestyle ya. Oke. Nah interesting. Karena apakah jadinya showing the best version of yourself, baik dalam tampilan ataupun dalam apa yang kita pakai, mungkin skincare atau everything, itu sesuatu yang akhirnya jadi aware banget dari semenjak muda, atau karena punya toko? Enggak sih, emang semenjak muda udah suka. Maksudnya kayak ya udah suka sih gitu. Tapi emang yang punya toko ini sih it's actually a collaboration with my partner juga sih gitu. Gitu ya kita
suka aja kayak meng-curate things yang that we like to talk about or that we interested in gitu. Gitu sih akhirnya awal mula bikin si toko ini. Tapi setelah ngejalanin ngelihat how's the response dari customernya? Setelah ngejalanin the response dari customernya oke sih, alhamdulillah ya semakin membaik sih ya sekarang. Gue ngeliat barang-barangnya kayak unik, quirky banget gitu. Kayak gue belum ngebayangin gue jadi customernya, but I can see what the type of people yang datang ke sana gitu. Oke. Kayaknya sih jadinya orang-orang yang juga suka menunjukkan keunikan mereka lewat apa yang mereka pakai, ya nggak? Ya bisa juga. Bisa juga ya. Tapi beda-beda sih. Ada juga kok yang kayak waktu itu ada interesting, ada customer yang datang. Yeah. Tapi kayaknya emang nggak dari Jakarta ya. Oh ya? Jadi dia cuman kayak waktu itu lagi bright spot yang kemarin tuh. Oh oke, yang sebelum pandemi. Yang pas pandemi. Pas pandemi, oke. Nah emang yang di sini store yang di sini kan emang baru pindah setelah pandemi kan. Di saat pandemi. Oke. Gitu. Terus habis itu waktu itu ada sih customer yang datang emang ya customer dari daerah sih yang untuk kayak cuman check it out gitu. Ke showroom. I see. Showroomnya sekarang di Pakubuwono ya? Iya, di Pakubuwono. I see. Okay. Nice. Gonna have to visit that store. Iya dong. Will do. Tapi talking about appearance lagi gitu. Banyak orang yang nggak ngerasa bahwa itu sesuatu yang I need to invest in. What do you think? Invest in yourself, including how you appear, how you look, your hair, what you wear. Menurut aku, menurut aku sih ya penting sih invest in that, especially invest in your health gitu kan. Itu kan termasuk kan kayak nggak tahu sih apalagi semenjak this pandemic gitu kan kayak mulai ya, tapi aku rasa kalau udah lumayan banyak deh orang sekarang kayak lumayan health conscious, terus appearance-nya juga gitu kan sekarang. During pandemic ada awareness baru tentang health gitu atau gimana? Iya, sangat. Can you tell a bit about that? Yang ada sih dulu kan mungkin kayak ya olahraga gitu aja gitu ya. Tapi kayak pas kita dikurung di rumah gitu kan kayak got nothing to do with 2 kids. Udah gitu kayak yang masih pada kayak toddler gitu, kayak kalau ya waktu itu akhirnya gue sama suami kayak kita berdua yang ya mulai invest sampai kayak ada mini gym kecil di rumah. Soalnya kayak kalau nggak bergerak atau kayak you do something gitu kayak lumayan stressful aja, kayak jadi anxiety gitu kan, kayak ini anak-anak teriak-teriak terus gitu kayak nggak biasa kan having the routine yang misalnya tadi they go to school, they meet their friends, ketemu neneknya even gitu kan, terus waktu itu kita nggak bisa sama sekali kan. Jadi ya udah deh akhirnya ya lumayan membawa kayak gua dan suami gua untuk kayak ya udah lebih olahraga. I see. Sampai punya gym sendiri ya? Kayak ya setup. Tapi jangan bayangin gym yang ini ya. Benar kebayang. Maksudnya yang heboh gitu enggak loh. Ini cuma tapi cukup untuk. Ya cukup untuk. At least exercising. I see. Ya sih, pandemi ini kan jadinya orang tuh lebih banyak duduk karena work from home, nggak banyak jalan, nggak banyak gerak. Iya, terus udah gitu kayak kalau moms gitu kan kita kebanyakan otomatis kalau anaknya masih kecil kita harus nemenin ya. Benar. Buat kayak di screen sekolah gitu di dan itu nggak gampang loh. Maksudnya lumayan kayak challenging buat kita juga gitu. Tell us about it. Ya ada sih momen-momennya anak gue tuh yang satu yang kecil yang sangat nggak bisa, ya sebenarnya bukan salah mereka juga kan, nggak bisa fokus gitu kan di screen, disuruh duduk. Jadi kayak tiap lagi mau sekolah mereka kayak ada yang nangis-nangis, ada nggak mau ikut lari-larian gitu. Sedangkan kan mungkin cara pembelajarannya udah beda banget. Kalau zaman kita dulu kan kita kan emang biasa kayak guru ngomong apa terus kayak duduk, kayak biasa duduk, maksudnya kayak dengerin gitu kan one way.
Yeah. Nah ini mereka kayak dari screen gitu kan, lumayan kayak rada pusing juga ngeliatinnya awal-awal. Iya. Akhirnya ngaruh juga ya. Mungkin tadi ya, mental health, dan salah satu cara ngeberesinnya adalah ya dengan olahraga tadi gitu ya. Iya. Betul. Iya, ini menarik sih. Tadi gue sempat cerita ya, mungkin teman-teman yang dengerin, ke Dinta, sama pandemi di rumah doang aja bisa ke rumah sakit 3 kali gitu. Iya itu. Ada aja masalahnya guys. Dan emang benar sih, investing in ourselves, terutama di health, juga satu yang orang nggak banyak ngeliat. Iya. Gue di umur 30-an menuju 40. Lebih berasa lagi kalau apa yang kita makan itu cepat banget ngefek ke badannya. Ke badan, iya benar. Salah makan dikit, makan yang oily dikit, makan yang gorengan dikit, makan yang pedes dikit, itu langsung berasa tuh aneh-anehnya. Iya. Makanya tadi 3 kali ke rumah sakit. 3 kali ke rumah sakit. Ada aja bener. Sisi health ini jadinya selain tadi akhirnya set up gym, what else did you do? Karena di area rumah kita kayak lumayan bisa keluar gitu, jadi gue setup rutin gitu sih, kayak kadang pagi ngedorong anak gue pagi buat kayak jalan, kayak cuman 1 lap gitu deh, gitu, to get a fresh air, sama kena matahari gitu. Karena sebenarnya buat mereka kan kasihan juga ya, maksudnya kayak pas kemarin ya yang awal-awal bener-bener di rumah doang gitu, I think buat mereka juga lebih stressful juga kali dari kita ya. Yang nggak tahu ya, anak gue soalnya lumayan aktif banget gitu. The recordings of Money Actually podcasts are made possible by the Okura Residences Jakarta, a luxury apartment property with attractive investment potential and annual return, located within the business districts of Kuningan and SCBD. The property is managed by the renowned The Okura Hotel and developed by Mitsubishi Estate, one of Japan's biggest developers, and the established Duta Putra Land with over 300 luxury suites in Jakarta under their belt, as well as Rizky Bukit Abadi, an investment company that raises the bar for lifestyle, hospitality, and entertainment in the city. Well known for its embrace of omotenashi, the Okura Residences Jakarta brings over its signature Japanese aesthetics and hospitality that are rooted in traditions and culture. You are welcome to drop by and experience their gallery, or simply visit their Instagram at the Okura Residences Jakarta. Kita balik sedikit soal investing in yourself gitu ya. Bicara soal appearance, do you think investing in let me rephrase. Sebagai orang yang di dunia lifestyle, punya bisnis di sana, do you think investing in how you look jadinya apa ya? Sorry. Jadinya apa? Sorry. Gue coba untuk membahasakan dengan cara yang lebih baik. Refresh sedikit lagi ya. You have good things in life, story yang fokusnya di lifestyle, ada baju, ada macam-macam gitu ya. Do you think appearances, what you wear, itu jadi semacam bentuk investing in yourself yang enggak gitu obvious tapi punya dampak yang sebenarnya cukup gede? I agree. Pernah nggak ada case yang kayak, karena gue mau pakai outfit yang tepat, atau I showed up dengan appearance yang tepat, jadinya punya dampak yang bagus gitu? Iya, tapi kalau untuk gue mungkin karena ada si The Good Things in Life, sometimes kan emang sekalian bantu mempromot misalkan apa yang kita jual gitu. Jadi lebih ke sisi itunya ya? Ya gitu juga bisa. Mempromot as in yang diajak kerjasama gitu? Iya. Oke. Can you tell a bit about that? Ya, ya sekalian ya misalnya kita pakai produknya gitu kan, terus habis itu ya sambil memperkenalkan produknya. Memperkenalkan produknya gitu. Latest collaboration sama siapa nih kalau boleh tahu?
Latest collaboration. Yang memorable atau yang mungkin meaningful personally. Waktu itu sama yang Nindita Kirana ya, pas awal lagi pandemik itu. Waktu itu kita bikin kayak sets, 3 sets gitulah. Emang pada saat ya awal itu yang orang pada stay at home, jadi lumayan waktu itu kita bikin kampanye juga sama apa sih ya, nggak photoshoot sama model, tapi kayak lebih sama kayak talent yang and some family friends gitu. Gitu sih, itu lumayan memorable. Kalau yang terbaru, yang upcoming nanti ada tapi masih still cooking. Masih sealed under the envelope. Yeah. Tapi tadi yang soal kerjasama itu, tadi bikin 3 sets gitu ya. Menariknya adalah karena nggak pakai model ya justru ya. Iya. Other than that, ada cerita-cerita seru nggak di sana? Di collaboration itu? Oh, waktu itu kan karena bener-bener the beginning of pandemic ya, jadi kayak event photoshootnya tuh kita mah ada this one friend photographer, dan untung banget dia willing to help banget. Jadi kayak dia yang kayak kayak pergi ke rumahnya ini, rumahnya itu gitu untuk. Oh, jadi nggak di kan one spot didatengin ya? Setup gitu. Okay. Kalau ini tuh jadi kayak mengambil their daily life, jadi malah didatengin. Oke. Which ya waktu itu sangat oke banget sih. Mungkin kan kayak waktu kita bikin cerita tentang kayak what they do, like stay home activities kayak gitu-gitu. I see. Oke. Soalnya for me personally kayak buat hari ini syuting gitu ya, rekaman podcast, diniatin tuh mikirin gue pakai baju apa ya supaya gue kelihatan pede, supaya I feel good about this karena I didn't have enough sleep gitu kan. Dan ternyata emang apa yang kita pakai tuh lumayan ngaruh sih untuk at least help us with the mood gitu ya. Yeah. Ngerasa gitu juga nggak? Iya. Ada alasan khusus hari ini pakai pink? Enggak sih, tadi sebenarnya kayak pingin pakai baju yang pattern gitu, tapi tadi ada notesnya nggak boleh. Oke. Jadi mencari yang baju polos yang aku punya. But you seem to like bright colors ya? Iya sih. Any reasons why yang pernah? Nggak apa-apa sih. Apa ya? Mungkin kayak. Mungkin money sama dengan happiness tadi. Happiness tuh lebih kayak diwakili dengan bright color. Iya, warna-warna. Alright. Mungkin to save the time, karena kita juga punya waktu yang nggak banyak, I'm gonna close with 2 questions, gitu, specific about money. Yang pertama adalah throughout your life, kalau boleh cerita ada satu momen yang bikin Dinta tuh ngerasa enlightened. Oh, duit tuh gini ya. Mungkin boleh di itu dulu. Oke. Duit. Yeah, your highest moment when it comes to money gitu tadi. Or lowest moment. Salah lowest satu. Moment. Iya. Tapi kalau menurut aku sih kayaknya ya ya money is important, but then menurut aku money juga ya giving juga lah gitu. Okay. So money is not just about for you, tapi juga berbagi sama orang ya. Yeah. Okay. Alright. And the I second. think the more you give, then mungkin kayak yang nggak tahu, aku dari kecil sih like my mom terutama selalu kayak bilang ya intinya nggak boleh pelit, bukan perhitungan ya, tapi maksudnya kayak harus berbagi gitu. The more you give ya nanti ya kalau yang rezekinya buat kamu pasti akan balik lagi ke kamu gitu. Jadi jangan takut untuk kayak, dan always percaya sama Allah gitu. Itu simple message tapi banyak dari kita lupa ya. Iya loh. Soalnya karena kan waktu itu gue ada cerita interesting nih dari teman waktu itu kayak
Kan kayak kalau sekarang tuh kayak ya udah hitung-hitungan ya, tapi bukan berarti kita nggak bikin hitungan juga gitu ya. Itu wajib namanya. Iya wajib, memang mengerjakan. wajib. Tapi ya waktu itu ada temen cerita tentang, jadi apa namanya, dia ikutan kayak apa tuh insurance gitu, terus habis itu kayak dia ketemu sama this person, terus dia gitu kayak dia udah dikalkulate, oke, aku mau apa anak sekolah di mana, berapa, pokoknya udah bikin kayak projection deh gitu. Apa namanya, terus kadang kan sekarang apa-apa mahal, kayak sekolah mahal, sekolah anak, education, segala macam lah gitu. Tapi habis itu ya udah, waktu itu and then I come to my mom juga gitu, dengan kayak nih segala hitungan segala macam. And then dia cuman bilang kayak, nih kamu kalau misalnya kayak gini, terus-terusan kayak gini, apa maksudnya bukan terus-terusan, maksudnya kayak kalau misalnya terlalu diiniin banget, jadi kayak bisa, misalkan jadi nggak respect, misalkan sama apa namanya, your partner, maksudnya pinginnya minta yang lebih atau gimana gitu. Sedangkan kalau kayak orang zaman dulu, aku rasa kayaknya ada calculation, tapi kayaknya ya lebih pasrah gitu ya. I see. Iya gak sih? Waktu itu temanku juga gitu, soalnya dia kayak apa namanya, pokoknya dia juga, kita lagi ngebahas gitu, terus habis itu akhirnya dia stop that insurance. Cuman kayaknya akhirnya waktu itu insurance bodong atau apa something gitu. I see. Gitu. Oke. Ini menarik nih ya. Izin for the next 5 minutes kalau mungkin kita gali lebih dalam sedikit. Jadi orang tua justru menyarankan, oke, boleh dibikin hitungannya, tapi jangan terlalu ngambil itu jadi pakem gitu maksudnya. Iya. Harus ada you have to trust God too gitu loh. Maksudnya the more you give gitu kan juga pasti kan nanti ya kalau udah rezeki kita juga nggak bakal kemana-mana gitu. I see. Oke. Jadi konteksnya, walaupun kita tahu kita punya banyak kebutuhan, kalau ada emang orang yang lagi butuh juga, ya kita juga harus ngeluarin tangan gitu ya. Iya. Oke. Even though maybe it hurts, kayak, oh ini keluar dari projection gue nih. Iya, tapi kalau selama masih bisa membantu sih, aku sih nggak apa-apa. Akuin ya. Iya. Oke. Jadi hitungan itu sampai sekarang masih ada atau udah? Masih ada lah, masih ada. Cuman kan, ya. Cuman sekarang lebih banyak porsi yang dipasrahkan gitu ya. Iya. Bahwa bisa. ada Tuhan yang akan ngatur juga gitu. Iya, betul. Mungkin banyak yang lupa kali ya sekarang, tapi ya. Oke. Gitu sih. Interesting. Alright, I think that's a good reminder for each and every one of us. Sekali lagi kita di sini juga nggak mau bicara terlalu banyak hitungan. Justru yang tadi barusan menurut gue powerful banget. Bahwa ya at the end of the day ada faktor X tadi gitu kan yang kita nggak tahu. Makanya dari dulu sampai sekarang juga ada apa ya? Ada money beliefs yang somehow nggak make sense tapi bener. Misalnya nih, orang bilang punya teman yang entah kenapa setelah punya anak kok rezekinya nambah. Iya, betul. Oh, rezekinya si anak nih. Iya, tapi sama ya, my mom always bilang kayak gitu juga, nggak usah takut. Udah gitu kan kayak misalnya kayak anak mau hamil lagi gitu, tapi kadang kayak aduh mikirin sekolah mahal ini gitu kan. Tapi kayak my mom selalu bilang, ya udah anak tuh punya rezekinya masing-masing, jadi ya nggak usah terlalu diworitin. Itu tuh kayak anak sekarang banget deh. Terus gue jadi akhirnya mikir kan kayak oh iya juga sih kalau misalnya terus gitu lo kalkulasin bukan yang nggak boleh, you have to. Iya, tapi kan but then again ya udah ada yang mengatur, jadi ya might as well ada itu sebagai projection, dan ya coba kita jalanin, just go with the flow. I see. Kita jalanin yang terbaik. Iya, yang terbaik. Usaha loh, tetap harus usaha. Bukan berarti kayak diem-diem aja gitu juga. Benar. Gitu. I see. Interesting. Jadi sebenarnya tried and tested wisdom ya udah dari dulu diturunin generasi-generasi itu ada benernya ya. Iya sih menurutku. I don't know, what do you think? I think it's I can relate to that. Bukan cuma soal tadi yang anak ada rezeki masing-masing ya. I think itu juga sedikit side effect-nya ketika anaknya udah ada, ya mau nggak mau kita juga akan lebih hardworking lagi gitu kan. Tapi hard work itu akhirnya turun menjadi rezeki si anak. Tapi memang ada hal-hal yang agak-agak sedikit
antara faktor luck atau memang faktor X tadi. Yeah. Misalnya punya teman yang ketika anaknya lahir, entah kenapa the parents nggak ngelakuin sesuatu yang lebih, nggak ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh, yang berbeda gitu. Tapi tiba-tiba ada aja proyek baru yang ditunggu-tunggu datang gitu kan. Nah jadi emang selalu ada faktor itu sih. Iya, sometimes kan kita nggak tahu ya taunya. Iya, atau sebaliknya tadi yang soal giving gitu. Gue juga punya temen yang selalu punya selalu punya kesediaan untuk ngebantu kalau ada orang yang datang ke dia. Bahkan dia udah punya set aside budget tersendiri dari yearly budgetnya dia. Ya pokoknya siapapun yang datang ke gua terus ngerasa butuh, ya udah dari budget ini udah gue siapin gitu. Yeah. Gitu. Dan dia udah siap, budget ini nggak balik nih. Oke. Ya intinya ya dia udah punya emang, budget itu. Exactly. Ya. Jadi kalau emang ada orang yang butuh, ya udah ini emang harus keluar, emang harus dikasih. Yeah. Dan again, tried and tested wisdom kan. Lo nggak akan jadi miskin karena ngebantuin orang. Iya. Gitu. Iya, itu sih pesan nyokap gue. Always. My mom and dad. Mom and dad. Alright. Thank you Dinta for your presence hari ini. Thank you for making the time. Hopefully teman-teman yang dengerin juga bisa dapat sesuatu di episode ini. And if you do, you can find Dinta on social media maybe. Yeah. Di at Dinta Jakile. Dinta Jakile. Alright. That's it for today's Money Actually episode. See you at the next one. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Thank you.